Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Zufari, saya anggota kelompok ini. Untuk kami akan mempresentasikan tentang Bakasor struktur data. Berikut ini adalah kelompok-kelompok yang atau anggota kami. Pertama ada Hazin Rashid, kedua ada Winson, dan yang ketiga adalah saya Zulfahri. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa itu pengertian Bakasor. Apa itu Pakesor adalah teknik sortir-sortir yang bekerja dengan membagi elemen ke dalam beberapa kelompok atau bucket. Setelah elemen dibagi ke dalam bucket, elemen tersebut disortir menggunakan algoritma sortir lainnya. Lalu elemen-elemen yang sudah disortir akan dikumpulkan dalam urutan-urutan tertentu. Nah, berikut ini. Bagaimana cara kerjanya bucket sort? Nah, yang pertama itu kita perlu buat array dengan ukuran yang sesuai, yang tiap elemennya mewakili satu bucket. Contohnya di sini terdapat dua array. Array yang di atas itu nilainya belum tersortir. Sebagai contoh, di sini nilainya 0,78, 0,17, dan seterusnya. Lalu array kedua itu array yang kita buat, yang tiap elemennya mewakili satu bucket. Nah, banyak bucket yang kita buat itu bebas sesuai kebutuhan. Di contoh ini kita menggunakan 10 bucket yang tiap bucketnya mewakili satu angka mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua itu kita harus masukkan elemen yang belum tersortir ini ke bucket sesuai dengan rentang nilainya. Cara menentukan tiap elemen masuk ke bucket yang mana bisa bervariasi. Untuk contohnya ini, tiap elemen bisa dikali dengan jumlah bucket, yaitu 10. Contohnya 0,78 dikali 10 jadi 7,8, lalu dibulatkan ke bawah jadi 7. Maka nilai 0,78 ini akan masuk ke bucket indeks ke-7. Yang ketiga, elemen-elemen yang sudah disortir tadi, eh, maaf. Nah, setelah elemen-elemen yang sudah dibagi ke dalam beberapa bucket itu akan disortir menggunakan algoritma sorting lainnya. Bisa quick sort, insertion sort, dan lain sebagainya. Nah, lalu elemen-elemen yang sudah diurutkan tadi dari setiap bucket akan gabungkan kembali ke susunan aslinya. Dan ini elemen-elemen yang sudah disortir kali setelah digabungkan ke susunan aslinya. Nah, salah satu penerapan bucket sort ini bisa pada penyusunan daftar absensi siswa berdasarkan urutan alfabet nama siswa. Dan ini contoh implementasinya dengan C++. Baiklah, ini juga adalah C++-nya. Pertama kita akan menaruhkan jumlahnya sesuai dalam codingan ini dan guru menaruhkan jumlah siswanya di dalam sini. Kita mau taruhkan dulu 6. Nah, itu nanti dibacakan sama Hazulin. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja bucket sort di dalam algoritmanya. Nah, pertama kita deklarasikan dulu function bucket sortnya yang mempunyai parameter array dan juga mempunyai parameter arr dan juga parameter n, integer n. Nah, di dalam functionnya kita akan mendeklarasikan string b yang mempunyai kolom 26 eh, eh, mempunyai baris 26 dan juga kolom yang n itu akan dinamis sesuai dengan input yang kita kasih. Nah, kita akan memberikan juga in bucket size untuk menentukan seberapa banyak jumlah bucket yang kita akan gunakan. Yang untuk sekarang itu adalah 0. Dan untuk in indeksnya itu untuk supaya eh,
penanda bahwa ini adalah bucket ke satu apa bucket ke nol. Nah, saya akan menjelaskan looping yang pertama. Untuk yang looping pertama, ini adalah fungsi looping yang untuk mendistribusikan datanya itu ke dalam bucket. Seperti contoh, ini char first to lower array i yang ke nol. Itu berarti kita akan mengambil saat array yang pertama dan juga karakter yang pertama. Jadi itu akan kita hanya ambil huruf pertamanya aja dari sebuah string yang kita kasih. Nah, untuk in indeksnya itu ini kita menggunakan cara yang spesial. Dikarenakan di C++ itu sebuah karakter itu mewakili sebuah nilai. Per contoh, karakter A itu mempunyai nilai 97. Nah, jika 97 dikurang dengan 97 yang juga dengan karakter A, itu akan menghasilkan nilai nol. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan ini untuk menentukan nilai dari value itu. Seperti indeks yang pertama, indeks untuk A itu berarti nol. Untuk B berarti satu. Berarti yang A itu berarti lebih tinggi, lebih rendah daripada yang B. Berarti kita bisa nentuin dia akan jadi ascending atau descending atau dari abjadnya dari A dulu apa dari Z dulu. Nah, untuk program kami hanya menggunakan ascending, yaitu dari A sampai ke Z. Nah, untuk yang bawahnya itu itu adalah fungsi untuk menaruhnya atau kita akan memanggil sebuah array yang dua dimensi akan dimasukkan ke dalam array I atau array yang kita punya. Nah, bucket size ini gunanya untuk kita mengetahui apakah di array di bucket pertama itu udah ada data apa enggak. Kalau udah ada data, maka dia akan menambahkan di sampingnya. Jadi bucket satu bisa aja mempunyai dua string atau tiga string atau empat string. Nah, bucket size yang pertama itu untuk menambahkan untuk indikator dia tambah apa kurang. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Winston. Nah, setelah elemen-elemen dari array yang sebelumnya udah yang belum tersortir itu udah didistribusikan ke bucket-bucket itu. Lalu kita akan mengurutkan elemen-elemen dalam setiap bucket itu menggunakan insertion sort. Nah, di situ ada penggunaan for yang akan diulang sebanyak 26 kali sesuai dengan jumlah bucket. Nah, di dalam situ ada pemanggilan fungsi insertion sort yang akan mengirim dua parameter, yaitu array B dan array bucket size. Array B ini berisi elemen-elemen yang ada di bucket I dan bucket size akan mengirimkan banyak elemen yang ada di bucket tersebut. Boleh ke insertion sortnya. Nah, fungsi insertion sort ini akan menerima dua parameter, yaitu array bucket dan yang berisi elemen-elemen di bucket I dan ada variable size yang berisi banyak elemen dalam bucket tersebut. Nah, cara kerja insertion sort itu dimulai dengan penggunaan loop yang akan diulang-ulang sebanyak data yang ada di bucket tersebut. Lalu dalam loop tersebut maksudnya di dalam for itu terdapat variabel key yang diisi dengan nilai elemen ke i dalam bucket tersebut. Lalu ada variabel j yang berisi elemen-elemen sebelum key. Lalu ada pengulangan while yang cara kerjanya selama nilai variabel j lebih besar sama dengan 0 dan nilai elemen sebelum key lebih besar daripada nilai key, maka nilai elemen tersebut sebelum key akan digeser ke kanan. Lalu ada jmin untuk menguji lagi apakah di sebelumnya itu masih ada elemen sebelum key dan apakah nilai elemen tersebut lebih besar daripada key sampai pengulangannya selesai. Lalu nilai key akan disisipkan setelah nilai-nilai yang lebih kecil daripada key dan pengulangan akan terus berlanjut sampai elemen-elemen dalam setiap bucket terurut lalu keluar dari pengulangan. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh hasil. Nah, untuk for loop yang ketiga di dalam bucket sort. Nah, for loop yang ketiga itu
berguna untuk menggabungkan dari bakat-bakat yang sudah disortir menggunakan instancer tadi ke dalam satu satu array. Nah, coba ke bawah dulu, ke bawah dulu. Nah, seperti yang kita lihat di atas itu, kita akan menjalankan 26 kali untuk semua bucket, dan untuk yang ke for loop keduanya, itu akan menjalankan sesuai dengan bucket size-nya, yang ada 6 biji, 6 kalau kita masukkan itu. Bukan 6, sesuai dengan berapa jumlah di dalam bucket, jumlah data yang di dalam bucket itu. Nah, itu akan memasukkan ke dalam array indeks yang berparameter indeks plus plus. Nah, selesai disorting dengan instance sort, maka akan dilanjutkan dengan penggabungan. Oke, dan bucket sorting selesai dieksekusi. Udah, lanjut, lanjut, Sul. Langsung dari terima kasih ya, Sprin. Nah, jadi ini contoh-contohnya nih saya akan menuliskan nama-namanya. Panji, habis itu nah, yang dari awalnya tadi namanya Pandey dan akhirnya dari Indra. So, ini adalah susunan-susunan mereka. Nah, seperti yang kita lihat, eh, dengan menggunakan bucket sort yang disimpan ke dalam bucket, lalu di sorting menggunakan instance sort, lalu diurutkan, digabungkan lagi yang dalam bucket-bucket itu menjadi sebuah bucket sort algoritma yang dimulai dari A, Andi Laksmana dengan Indra sesuai dengan abjad alfabet. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang nggak cocok atau nggak ada kurang. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.